Lagi rame isu Pertamina dengan SPBU swasta nih Jis ya. Ya, iya. Masalah etanol katanya dan lain sebagainya lah gitu. Jadi apa namanya SPBU swasta jadi nggak jadi beli ke Pertamina gitu Ya. kan. Nah kira-kira kalau dilihat nih ada nggak istilah-istilah bisnis yang bisa kita ambil nih dari kasus ini gitu? Ada istilah apa gitu? Ya, sebenarnya sih Pertamina ini kan dia menambah rantai distribusi yang tadinya dari misalkan dari sel pusat ke sel di Indonesia, tiba-tiba masuk dulu Pertamina, diimpor sama Pertamina gitu, jadi nggak boleh impor langsung. Ya karena kan aturannya dibatasi, yang tadinya 1 tahun jadi 3 bulan atau 6 bulan tuh katanya gitu. Jadinya yang sana nggak bisa impor lagi ke sini. Ya, gitu. jadi nggak bisa impor lagi. Jadi harus nunggu dulu lama. Ya. Gitu. Sedangkan stok udah habis gitu kan. Ya. Kementerian atau apalah nggak tahu saya lupa lagi itu ya udah beli aja ke Pertamina gitu kan. Nah beli aja ke Pertamina katanya. Pada nggak mau. Terus akhirnya boleh impor tapi lewat Pertamina. Gitu. Nah dia jadi menambah panjang rantai distribusinya. Oke. Nah rantai distribusi yang panjang ini kalau dalam ekonomi gitu ya ada efek sampingnya. Ada efek samping. Ada efek sampingnya. Namanya bullwhip effect. Bullwhip effect. Bullwhip effect. Si bullwhip ini apa ya namanya ya? Karena rantainya distribusinya terlalu panjang sehingga miskomunikasi tuh antara konsumen dengan pusat akhirnya gitu. Oke. UMKM juga bisa terjadi nih bullwhip effect ini, istilah bullwhip effect ini di UMKM gitu. Sering. Oh sering. Ternyata sering ya. Apa nih penjelasannya? Bullwhip effect itu adalah stok yang berlebih karena ramalan-ramalan yang salah gitu. Prediksi-prediksi yang salah. Prediksi yang salah. Deh, contoh ya. Ada konsumen beli misalkan baju. Beli baju. Dia beli 2. Terus kata tokonya, wah baju ini laku nih 2 gitu. Saya beli lagi deh ke suppliernya misalkan. Yang tadinya cuma beli 1 losin, dia tiba-tiba beli 2 losin gitu. Takut laku kayak gitu. Takut laku, belilah jadi 2 losin gitu. Si suppliernya, wah toko ini beli 2 losin nih. Jangan-jangan daerah itu rame nih gitu. Saya beli ke pabriknya misalkan. Yang tadinya misalkan cuman 5 losin jadi 10 losin gitu. Pabriknya misalkan konveksinya, wah baju saya laku nih 10 losin gitu. Ayo kita produksi yang banyak gitu. Padahal si konsumen ini cuma beli 2 di bawahnya itu. Tapi bis komunikasi nih sampai akhirnya si produsennya konveksinya menyangka, wah di lapangan orang-orang pada suka produk saya gitu. Efeknya berantai ya? Efeknya berantai. Oke. Maka itulah disebut bullwhip effect. Bullwhip effect. Dan produknya gak nyampe ke konsumen, mereka ada di rantai itu aja udah gitu. Akhirnya menumpuk di situ. Oke. Produknya menumpuk di rantai itu udah. Oke. Gak ada yang beli. Padahal kesalahan kecil ya. Itu terlalu optimis mungkin ya. Terus mengira-ngira wah kayaknya nih jual banyak nih. Ayo kita beli, stok banyak itu. Iya benar. Tidak sesuai realita gitu. Padahal kalau misalnya yang beli 2 ya beli lagi aja 2 gitu. Tunggu dulu dia beneran ada yang beli nggak gitu. Iya. Nah si Pertamina juga gitu. Kemarin saya lihat sih. Rantai pasokannya udah ada. Tambahlah Pertamina. Twing. Gitu. Semakin panjang rantainya, wah semakin kacau. Iya. Bahkan Pertamina sempat beli impor tuh ke itunya, ke apa namanya, ke pusat-pusatnya itu,
Kalau nggak salah 60.000 barel gitu. Itu kan pasti dilebihin. Ada prediksi-prediksi wah kayaknya nih laku nih gitu. Kayaknya apa Iya. nih? Taunya nggak dibeli sama. Oke, bullwhip effect ya. Belum efek prediksi-prediksi itu kayak gitu yang Tapi kalau saya sih kalau terjadi ke Pertamina seneng-seneng aja sih. rasakan. Bener. Tenang, bukan cuma kita. Saya lihat di komen-komen juga sama. Netizen juga pada seneng ya. Pada senang. Pertamina rugi senang. Iya bener. Soalnya ngeselin sih kalau dengerin apa namanya tingkah laku Iya. apa Pertamina gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita gitu. Malaysia. Benar. Petronas. Petronas. Baru aja dapat berita nih semalam katanya harga RON yang 95 tuh yang tinggi banget diturunin harganya jadi 7.000 sekian kalau dirupiahin. Wow. Bahkan harganya bisa di bawah Pertalite gitu di kita. Ya si Pertamina ini memang memang kacau kalau menurut saya sih kacau kalau lihat Pertamina karena dia kan ya walaupun banyak pom bensin swasta tapi kan itu di kota-kota besar aja. Iya. Di daerah-daerah nggak ada itu. Nggak. Shell, BP nggak ada, Pipo nggak ada gitu. Bahkan di Karawang aja Pipo nggak ada. Iya. Ya. Pertamina masih bisa dibilang memonopoli lah. Iya, kesannya kan kayak gitu. Iya. Iya, kita sebutlah kesan lah ya. Karena kalau kita langsung ngomong kita nuduh nih apa namanya terlalu Tersadis lah. enggak, kita belum harus dibuktikan. Ada faktanya. Gitu. Kita Ya, sebut terkesan monopoli. terkesan monopoli gitu. Terkesan monopoli. Indonesia luas, penduduknya banyak, yang dominasi adalah si Pertamina. Yang beli banyak dong. Iya. Tapi kok rugi gitu. Iya. Berita-beritanya kok bisa rugi gitu. Iya. Aneh. Kesel banget sih kok rugi gitu. Masalahnya itu konsumennya tuh udah pasti beli itu gitu kan. Ya. Pilihannya dikit gitu kan. Apalagi di daerah-daerah nggak ada pilihan gitu kan. Ya. Pasti beli. Kok beli. rugi gitu. Sedangkan yang tetangga apa per apa? Petronas itu untung. Harganya diturunin tapi untung. Harganya murah tapi untung gitu. Berapa ratus miliar gitu keuntungannya gitu. Kan baca berita kayak itu kan kesel gitu ya kita. Udah sempat kita dibohongin yang pertama kerasa Pertalite gitu. Ya, yang dulu sempat itu rame ya. Awal-awal tuh boikot Pertamina. Jadi ketika Pertamina kena bullwhip effect itu rasanya rasain. Dibandingkan dengan yang swasta aja. Yang swasta dia dengan pom bensin yang seadanya sedikit lah. Jumlahnya ya. Ya jumlahnya sedikit, mereka sepertinya untung gitu. Iya benar. Kalau dibandingkan dengan Pertamina yang banyak pom bensinnya kok bisa rugi gitu. Sangat aneh. Sangat aneh. Saya tuh lihat rapatnya DPR ya sama Pertamina, katanya itu kayak apa? Shell, Vivo dan lain sebagainya itu menguasai market itu hanya sebesar 4 sekian persen. Ya 5% lah. 5%. Kemudian ada naik 1 komaan, jadi gitu. mungkin hampir 6 atau 7%. Gara-gara yang kasus boikot. Bukan yang Pertamax rasa Pertalite itu akhirnya ada kenaikan gitu. Seperti seolah panik nih. Padahal cuma 6% ya. Kenaikan 1, sekian itu Pertamina itu kayak panik kesannya gitu ya. Sehingga jadi ada aturan-aturan yang tadi gitu dari ini aturannya saya lupa lagi dari siapa gitu. Yang tadinya 1 tahun jadi 3 bulan terus jadi 6 bulan gitu. Ya. Sehingga pasokan selnya dan lain sebagainya teman-teman yang lain gitu swasta itu tersendat gitu. Iya. Emang kalau kita lihat sih menyebalkan lah gitu ya. Menyebalkan jadinya. Ibaratnya kita pelaku swasta lah ya, UMKM gitu ya. Tiba-tiba ada BUMN, BUMDes ataupun BUMDes terus BUMCAT misalnya lu kecamatan. Apa namanya? Kota misalnya itu ya.
yang kemudian memonopoli barang-barang yang kita jual. Kan ngeselin gitu kan. Ngeselin. Kita jualan beras misalkan gitu ya. Kita belinya ya ke pasar induk aja yang ada di kota kita. Tautannya kamu nggak boleh beli langsung ke sana. Harus ke sini gitu. Harus ke BUMDes dulu nih yang ada di desa gitu. Kan jadi apa namanya? Ya konsumen kan bebas beli kemana aja kan gitu. Iya. Kayak gitu. Ya benar. Sehingga ketika ya tadi balik lagi ada info apa bullwhip effect ini ya not bad gitu ya. Meskipun sebetulnya berdampak buruk buat kita semua mungkin. Tapi secara psikologis rasain lu gitu. Nah kalau buat UMKM nih Jis, cara menangani bullwhip effect ini ada nggak? Ada. Gimana tuh? Yang pertama kurangi rantai distribusinya. Oke. Jangan terlalu banyak. Minimal ada 3 tahap tuh. Misalkan kita sebagai produksi, sebagai brand, ke reseller, baru ke konsumen. Nah, itu pun udah membutuhkan tenaga yang sangat banyak karena reseller nggak cuma satu. Iya. Banyak resellernya gitu. Nah, apalagi kalau misalkan ada berlipat-lipat gitu, kayak kita produksi nanti ke agen, nanti ke supplier, baru ke reseller, baru ke konsumen. Makin panjang, makin miskomunikasi nanti. Jadi usahakan dikurangi. Kalau bisa ngejual langsung ke konsumen ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan butuh reseller, butuh nitip barang di tempat lain, ya nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu berlipat-lipat gitu resellernya gitu. Iya, jangan terlalu panjang lah ya. Ya. Benar. Nah, terus ada lagi si brand harus turun tangan. Si produksi orang yang berproduksi ini, yang brand ini harus turun tangan ke konsumen langsung, ke toko-tokonya langsung gitu. Dulu kan saya jualan toko plastik ya. Nah itu ada tuh tim, misalkan saya belanja ke produk-produk Indofood lah misalkan. Belanja ke salesnya, udah, atau ke distributornya udah gitu. Tiba-tiba ada orang yang berbeda dari Indofoodnya misalkan, survei. Ini bener nggak sih misalkan Indomie terjualnya segini gitu. Sesuai data segini, ini bener nggak, dikoreksi lah gitu. Untuk mengoreksi ini bener nggak kebutuhan produk kita tuh sebanyak itu gitu. Atau jangan-jangan tadi cuman prediksi aja gitu. Iya. Untuk memastikan gitu ya. Ya, untuk memastikan harus survei. Iya, benar. Nah itu ya teman-teman ya, terkait dengan bullwhip effect. Ya, bullwhip effect. Benar. Semoga aja kita UMKM bisa meminimalisir bullwhip effect dengan cara-cara yang tadi tuh ya. Biar nggak kena kayak Pertamina. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman nih Jis pengen mensupport Kebun Desain nih Jis. Support Kebun Desain, siap. Bisa teman-teman yang mau support Kebun Desain silahkan order jasa desain logo, desain kemasan, karena kita menjual itu ya. Jasa desain logo, jasa desain kemasan, bisa juga ada jasa daftar merek. Buat teman-teman yang mau daftar merek, silahkan hubungi Kebun Desain, nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Karena daftar merek ini juga bisa menambah kepercayaan konsumen. Di mana nanti konsumen belinya langsung ke kita, jadi nggak ke reseller lagi tuh. Nah itu kan lebih bagus tuh. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.